Perkenalkan, aku Linda Handayani, NIM 1902051187, kelas 19A5, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini aku mau menjelaskan tentang skizofrenia. Sebenarnya apa sih skizofrenia itu? Langsung aja kita ke pembahasannya yuk. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Biasanya, penderita sulit membedakan antara kenyataan dan pikiran sendiri. Selanjutnya ada epidemiologi skizofrenia. Gangguan mengenai hampir 1% populasi dewasa dan onsetnya pada awal dewasa atau akhir remaja. Pada laki-laki sekitar usia 15-25 tahun dan pada perempuan sekitar usia 25-35 tahun. Hampir 10% penderita skizofrenia melakukan bunuh diri, dikutip dari Kazadi 2008. Lebih banyak perempuan yang mengalami skizofrenia di usia lebih lanjut dibandingkan dengan lelaki, dikutip dari Duran 2007. Selanjutnya ada etiologi skizofrenia yang dibedakan menjadi 4 faktor. Yang pertama adalah faktor biologi, yang kedua adalah faktor genetik, yang ketiga adalah faktor biokimia, dan yang keempat adalah faktor psikososial. Yang pertama ada faktor biologis. Dasar neuropatologis pada sistem syaraf pada skizofrenia adalah sistem limbik, yaitu di atas batang otak dan di dalam otak besar. Kemudian ada talamus, yaitu bagian otak yang menyampaikan informasi dari indera kita, dan hipotalamus sebagai pemroduksi hormon atau penyampai pesan kimiawi. Kemudian adanya pengurangan volume otak akibat penurunan densitas massa jenis akson, dendrit, dan sinapsis. Struktur otak yang berhubungan dengan emosi atau perasaan seperti marah, kebahagiaan, kenangan, sedih, merupakan pusat dalam mengendalikan emosional. Kemudian yang kedua ada faktor genetik. Dari prevalensi yang ada dalam populasi, yang pertama adalah populasi umum yang prevalensinya ada 1%, kemudian saudara kandung prevalensinya 8%, salah satu orang tua yang menderita 12%, kedua orang tua yang menderita 40%, kembar heterozigot 12%, dan kembar monozigot 47%. Yang ketiga ada faktor biokimia. Skizofrenia berasal dari ketidakseimbangan kimiawi otak atau neurotransmitter, yaitu kimiawi otak yang memungkinkan neuron-neuron berkomunikasi satu sama lain. Beberapa ahli mengatakan skizofrenia berasal dari aktivitas neurotransmitter dopamin yang berlebihan di bagian-bagian tertentu otak. Banyak ahli yang berpendapat bahwa aktivitas dopamin yang berlebihan saja tidak cukup untuk skizofrenia. Beberapa neurotransmitter lain seperti serotonin dan norepinefrin juga memainkan peranan, dikutip dari Duran 2007. Yang keempat ada faktor psikososial, meliputi adanya pengaruh hereditas yang semakin lama semakin kuat, adanya trauma yang bersifat kejiwaan, dan adanya hubungan orang tua anak yang patogenik atau pola asuh yang salah. Kemudian interaksi yang patogenik dalam hubungan keluarga. Dikutip dari Wiraminaraja dan Sutarjo 2005. Istilah psychoprogenic mother mendeskripsikan ibu yang memiliki sifat dingin, dominan, penolak, yang diperkirakan menjadi penyebab skizofrenia pada anak-anaknya. Dikutip dari Duran dan Berlow 2007. Selanjutnya adalah subtipe skizofrenia. Subtipe skizofrenia dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah tipe paranoid, yang kedua adalah tipe disorganized, yang ketiga adalah tipe katatonik, yang keempat adalah undifferentiated schizophrenia, yang kelima adalah tipe residual.
Yang pertama adalah skizofrenia paranoid, yaitu skizofrenia yang terdiri dari kelainan psikotik atau halusinasi auditorik yang berkembang perlahan-lahan. Lebih sering menunjukkan kemarahan, bersikap acuh tak acuh, dan cemas, akan tetapi masih bisa disembuhkan. Kemudian ada tanda-tanda skizofrenia paranoid. Yang pertama adalah halusinasi pendengaran atau mendengar suara-suara. Kemudian delusi, seperti percaya bahwa rekan kerja kita akan meracuni kita. Kemudian ada kegelisahan, kemarahan, emosi datar, kekerasan, banyak berargumentasi atau berpendapat, menganggap diri penting atau merendahkan orang lain, memiliki perilaku dan pikiran bunuh diri. Etiologi skizofrenia paranoid sendiri adalah ambisi yang besar dan adanya rasa bersalah. Yang kedua yaitu skizofrenia tipe disorganized, yang muncul pada usia muda, berupa disintegrasi kepribadian yang lebih parah, atau pecahnya kepribadian, pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak sinkron, seperti menceritakan kegembiraan dengan menangis terseduh-seduh, menceritakan kesedihan dengan tertawa terbahak-bahak, dan itu dilakukan secara permanen. Ucapan dan perilaku yang tidak teratur atau sulit dipahami, seperti tertawa tanpa alasan yang jelas, kemudian sering meluapkan emosi yang tidak pantas, dan terlalu sibuk dengan pemikiran atau persepsi mereka sendiri. Skizofrenia tipe ini kemungkinannya kecil untuk disembuhkan. Yang ketiga yaitu skizofrenia katatonik, yaitu skizofrenia di mana pasien sering kehilangan kesadarannya terhadap realita, psikosis atau keadaan mental yang terganggu karena delusi atau halusinasi. Gaduh, gelisah atau katatonik, menarik diri dari lingkungan sosial, lebih senang menyendiri, dan tidak suka berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat adalah undifferentiated schizophrenia, yaitu jenis skizofrenia yang paling banyak dialami oleh penderitanya. Gejala yang ditimbulkan adalah kombinasi dari beberapa subtipe skizofrenia. Yang terakhir adalah skizofrenia tipe residual. Gejalanya berupa penderita ingin berbuat sesuatu yang dapat menyakiti dirinya sendiri. Jika tidak berhasil, mereka akan mencoba untuk bunuh diri. Sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Dan jangan lupa like jika kamu suka video ini, komen, dan juga subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.